Bab 5. Prinsip bisnis orang Cina. Benarkah orang Cina dilahirkan untuk berdagang? Pertanyaan ini muncul karena orang Cina sering dikatakan sebagai golongan yang pandai berdagang. Seolah-olah bakat berdagang ini diperolehnya secara otomatis. Malahan orang Cina dikatakan sangat andal berdagang. Mereka bisa berdagang di mana saja, termasuk di kawasan yang paling tidak produktif sekalipun. Sebab itu barangkali kita pernah mendengar ungkapan, orang Cina bisa berdagang di kampung Melayu, tetapi orang Melayu belum tentu bisa berdagang di kawasan orang Cina. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang Cina senang berdagang. Orang Cina senang berdagang karena merupakan cara yang paling tepat untuk menjadi kaya. Tidak ada orang yang menjadi kaya dengan mendapatkan gaji, kecuali bekerja sendiri atau menang lotre. Orang Cina cenderung menggeluti perdagangan karena hal itu adalah cara untuk meningkatkan status sosial dan kedudukannya dalam masyarakat. Minat dan kecenderungan itu tidak ada kaitannya dengan genetik atau faktor keturunan, ataupun bakat yang diwariskan secara turun-menurun. Namun sebaliknya, ada beberapa faktor lain yang dominan dalam membentuk minat, sikap, keterampilan, dan keberhasilan dagang orang Cina. Di antaranya adalah lingkungan sekitar, persaingan, kepercayaan, dan tuntutan hidup. Begitu juga dengan tekanan dan survival harus mempertahankan hidup, turut memberikan kontribusi atas keberhasilan orang Cina dalam kegiatan perdagangan dan bisnis. Meskipun begitu, terdapat beberapa petuah dagang yang menjadi dasar keberhasilan dan keterampilan orang Cina dalam kegiatan perdagangan. Sebelum kita membahas tentang petuah itu, maka ada baiknya jika kita tinjau terlebih dahulu beberapa kriteria yang harus ada pada seorang pedagang. Prinsip-prinsip ini selalu digunakan oleh orang Cina untuk menilai kewibawaan seorang pedagang. Tanpa prinsip-prinsip itu, seorang tidak mampu berhasil dalam kegiatan perdagangan, karir, dan usaha apapun yang dilakukannya. Prinsip-prinsip ini bersifat universal dan dijadikan panduan oleh orang Cina untuk memajukan kegiatan perdagangan mereka. Agresif. Dalam kegiatan perdagangan tidak ada konsep kompromi dan bertenggang rasa, terutama jika berkenaan dengan kualitas barang, untung, dan rugi. Dalam kegiatan dagang, pedagang harus tahu bagaimana membedakan antara urusan pribadi dan kegiatan perdagangan. Keduanya tidak boleh dicampur adukan. Tenggang rasa boleh saja, tetapi bukan dalam hal yang bersifat prinsip. Orang Cina menggunakan kegiatan tawar-menawar sebagai cara untuk memikat pelanggan. Namun, proses yang dilakukan itu jangan sampai merugikan. Pedagang harus bersikap tegas dalam mengurus keuangannya. Hasil keuntungan harus digunakan untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan lagi. Uang harus jadi uang, bukannya menimbun utang atau beban. Jangan melepaskan peluang. Sekali terlepas, sulit untuk merebutnya kembali. Peluang hanya datang sekali dan tidak untuk kedua kalinya. Pedagang harus cepat bertindak. Lebih lama menunggu, lebih banyak waktu yang terbuang. Waktu adalah uang dan melepaskannya berarti membuang keuntungan serta menolak kekayaan. Orang Cina suka bekerja cepat. Mereka tidak suka membuang-buang waktu, apalagi bekerja. Mereka akan mencurahkan seluruh pikiran untuk menyukseskannya. Sebab itulah orang Cina bergerak maju dengan pesat, kerja cepat, dan kemampuan meningkat. Lebih cepat seseorang bertindak, lebih maju perdagangannya. Berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko termasuk resiko gagal, rugi, ataupun jatuhnya usaha dagangnya. Berdagang adalah suatu kegiatan yang penuh dengan resiko. Tidak ada jaminan bahwa kegiatan perdagangan pasti akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, setiap kegiatan perdagangan perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukannya dilakukan secara sambil lalu. Orang yang berani harus berani mencoba, membuka, dan memajukan kegiatan perdagangannya. Musuh utama para pedagang adalah takut bersaing, mencari bisnis baru, dan menghadapi kegagalan.
Tanpa memahami prinsip berikut ini, pedagang akan kalah dan dikalahkan. Dengan memegang pada prinsip biar kalah tetapi jangan gagal, pedagang pasti akan bangkit kembali. Tahan banting. Berdagang menuntut pengorbanan yang banyak, seperti waktu, tenaga, uang, dan sebagainya. Ada kalanya pedagang terpaksa mengorbankan waktu bersama keluarga dan terpaksa bekerja siang malam untuk memantapkan kegiatan perdagangannya. Mengurus perdagangan memerlukan orang yang mempunyai stamina yang kuat. Selain itu, mereka juga harus mempunyai mental dan jiwa yang kokoh untuk menghadapi bentuk tekanan apapun. Bagi orang Cina, untuk berhasil, seseorang harus mengalami rasa sakit, kesusahan, dan juga penderitaan terlebih dahulu. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, harus dijadikan dasar untuk menapak dengan kokoh guna membangun perdagangan yang akan bertahan untuk jangka waktu yang panjang. Jangan menyerah pada nasib. Orang Cina, sebagaimana juga masyarakat lain, percaya pada adanya takdir. Tetapi mereka tidak mudah menyerah pada nasib. Mereka akan berusaha mengubah dan mengatasi nasib yang tidak baik. Orang Cina percaya, hidup seumpama roda, sebentar di atas dan ada kalanya di bawah. Jatuh bangun dan untung rugi adalah hal yang biasa. Pedagang harus bersikap terbuka dan berlapang dada apabila berhadapan dengan situasi yang sulit. Dengan demikian, barulah mereka bisa mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapinya. Setiap masalah ada jalan keluarnya dan yang harus dilakukan oleh pedagang adalah berpandangan jauh. Dengan melihat jauh ke depan dan melalui masalah yang dihadapi, seseorang bisa memandang secara positif. Semangat berjuang. Pedagang adalah fighter atau petarung dan survivor, yaitu punya cara untuk bertahan hidup. Pedagang harus memiliki semangat dan motivasi yang tidak kunjung padam. Mereka harus selalu bersemangat dengan apa yang dilakukannya. Keuntungan dan keberhasilan dalam usaha dagang harus membuat mereka lebih bersemangat agar bekerja lebih keras lagi. Keuntungan tidak seharusnya membuat mereka terlena. Sebagai pejuang, pedagang harus senantiasa waspada dan berjaga-jaga dalam mengatur kegiatan perdagangan. Perdagangan ibarat perjuangan yang menuntut pengorbanan. Kalah menang dalam perjuangan itu banyak bergantung pada strategi yang diatur oleh pemimpinnya. Hal ini perlu diaplikasikan oleh para pedagang jika ingin melihat perdagangannya terus maju. Keenam prinsip ini harus diterapkan dalam kegiatan perdagangan. Sekedar pintar berdagang tidak bisa memberikan hasil yang maksimal. Harus didukung dengan sifat-sifat seperti agresif, berani, tahan banting, semangat, dan rela berjuang untuk merebut segala peluang yang ada. Dalam berdagang, perlu berhati-hati pada setiap keadaan. Ada pepatah Cina yang mengatakan, jika terlalu berhati-hati akan mati. Untuk berhasil, kita harus berani mengambil resiko. Hal ini tidak bisa dielakkan karena tidak ada seorang pun yang tahu mengenai masa depannya. Jika tidak dicoba, sampai kapanpun seorang tidak akan tahu apa yang akan dihadapinya nanti. Pedagang harus berjiwa besar dan jangan terlalu memikirkan akibat yang ditimbulkan dari semua tingkah lakunya. Pedagang harus percaya dan yakin pada tindakan serta keputusannya. Keraguan hanya akan menimbulkan perasaan khawatir yang berlebihan. Pedagang yang khawatir berlebihan akan kalah. Hal tersebut di atas tidak berarti pedagang harus bertindak sesuka hati dan tanpa mengindahkan apa saja. Perbuatan ini dapat menyulitkan diri sendiri. Jadi sebenarnya setiap tindakan harus direncanakan secara teliti dan penuh strategi. Kaji semua aspek sebelum bertindak. Setelah itu jangan berpaling ke belakang lagi. Terus maju, bergerak dan berjuang hingga mencapai kemenangan biarpun kadangkala kita akan kalah berkali-kali.